Puji Tuhan saudara, kita sama-sama tahu, kalau kita konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka firman Tuhan akan menerangi perjalanan kehidupan kita saudara. Bahkan kalau kita konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka janji-janji firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Tapi yang menjadi permasalahannya bagi kebanyakan anak-anak Tuhan adalah sulit untuk konsisten setiap hari. Renungan penyejuk jiwa ini dibuat saudara untuk menolong setiap anak-anak Tuhan untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Karena kalau saudara sudah mensubscribe dan menekan tanda lonceng di channel ini, maka setiap jam 5 pagi saudara akan mendapatkan seri renungan baru. Seri renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, artinya berdasar kepada firman Tuhan. Itu sebabnya saudara lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap pagi saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Kalau Tuhan Yesus pun dicobai oleh iblis, padahal dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Iblis akan terus mencobai setiap manusia yang hidup di dunia ini untuk menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Kalau saya dan saudara tidak akan lepas dari pencobaan iblis, kita penting untuk belajar bagaimana supaya kita menang atas segala pencobaan iblis. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua, masih dalam topik menang atas pencobaan. Untuk kita menang atas pencobaan, kita perlu tahu dalam hal apa yang seringkali iblis mencobai kita, dan bagaimana supaya kita menang atas pencobaan itu. Namun sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, saudara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu.
Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua, masih dalam topik bagaimana kita menang atas segala pencobaan-pencobaan iblis di sepanjang kehidupan kita. Kalau Yesus pun dicobai oleh iblis, itu bisa kita lihat dalam Alkitab, maka saudara dan saya tidak akan luput dari pencobaan iblis. Yesus yang tidak mungkin jatuh dalam dosa, yang adalah Tuhan yang tidak mungkin jatuh dalam dosa, itu pun diusahakan oleh iblis. Maka dia akan terus mengusahakan setiap manusia untuk jatuh dalam dosa. Itu sebabnya saudara, kita perlu belajar dalam hal apa iblis mencobai Tuhan Yesus, karena dalam hal itu juga dia akan terus mencobai manusia. Dan kita perlu belajar bagaimana untuk menang menghadapi pencobaan-pencobaan iblis. Saudara, teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita merenungkan topik ini adalah kisah tentang pencobaan Yesus di padang gurun, yaitu dalam Injil Lukas pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat 13. Di video pertama kita sudah belajar, saudara, bahwa pencobaan pertama yang perlu kita ketahui, karena dalam hal itu juga, pencobaan itu juga yang akan terus iblis usahakan untuk menjatuhkan kita, yaitu pencobaan dalam hal keperluan atau keinginan daging. Di mana Yesus pada waktu itu sudah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan tentu saja dia sudah sangat lapar. Dan iblis tahu bahwa dia sangat lapar, maka dia datang dengan pencobaan, dengan menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Kita sudah belajar bahwa tidak ada masalah dengan roti dimakan saat lapar. Tidak ada masalah juga mengubah batu menjadi roti, karena menciptakan manusia juga Tuhan membuat dari tanah. Tidak masalah dengan itu, tetapi yang menjadi masalahnya adalah perintah iblis. Kalau itu dilakukan berarti tunduk kepada iblis. Itu yang menjadi masalahnya, saudara. Tidak ada masalah dengan keinginan dan keperluan kita di dunia ini. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah juga kalau kita berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan dan keperluan kita. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah itu cara iblis atau tidak. Itu yang menjadi masalahnya. Karena kalau kita mendapatkan dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara iblis, maka di sanalah kita sudah jatuh dalam pencobaan iblis. Dan di video pertama kita sudah belajar bahwa pencobaan iblis, jenis pencobaan iblis yang pertama adalah keinginan untuk mendapatkan apa yang sedang sangat kita butuhkan. Kalau saudara butuh sesuatu dan sangat perlu sesuatu saat ini, hati-hati. Karena iblis akan masuk untuk mencobai saudara dalam bidang itu, dalam sisi itu. Nah, yang kedua saudara, kita akan belajar dalam hal apa lagi? Pencobaan Yesus yang kedua, dalam hal apa? Iblis mencobai Yesus. Kita lihat sama-sama mulai ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan adanya semua kerajaan dunia. Adanya segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi pencobaan kedua, Yesus dibawa oleh iblis ke satu tempat yang tinggi. Dan dari sana dia perlihatkan kerajaan dunia, kemegahan dunia. Dan iblis berkata bahwa semuanya itu milikku. Dan kalau engkau menyembah aku, kata iblis, maka semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Jadi pencobaan kedua itu berhubungan dengan kemegahan dunia. Dengan keinginan untuk memiliki perkara dunia. Dan saya berpikir kembali bahwa tidak ada masalah dengan kemegahan dunia juga. Tidak ada masalah dengan memiliki perkara-perkara dunia juga, tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketundukan kepada iblis. Ketika kita tunduk kepada iblis untuk memiliki perkara dunia, itu yang menjadi masalahnya. Ketika kita tunduk kepada iblis, maka hal-hal yang tidak benar juga akan dimasukkan oleh iblis. Hal yang kita mau miliki itu, iblis akan masukkan hal-hal yang tidak benar dan kotor di sana. Jadi pencobaan yang kedua yang perlu kita waspadai, saudara, adalah pencobaan tentang keinginan untuk memiliki perkara dunia. Dunia ini penuh dengan kemegahan.
Dan tidak ada masalah dengan kemegahan dunia. Kalau saya dan saudara menginginkan, merindukan untuk memiliki perkara-perkara dunia. Tetapi yang menjadi masalahnya sekali lagi adalah terlalu banyak orang untuk mendapatkan perkara dunia. Siasat iblis, pencobaan iblis masuk ke sana. Mereka tunduk kepada aturan dan siasat iblis untuk mendapatkan perkara dunia. Dan yang menjadi masalahnya, apa gunanya kita mendapatkan perkara dunia kalau kita mendapatkan dengan cara yang salah? Padahal perkara dunia akan kita tinggalkan. Tidak ada secuil pun akan kita bawa perkara dunia, saudara. Tidak ada masalah kalau selama kita hidup di dunia ini, kita merindukan untuk memiliki perkara dunia. Tapi kalau untuk memiliki perkara dunia, kita lakukan dengan cara yang salah, maka itu artinya kita sudah jatuh ke dalam pencobaan iblis. Padahal perkara dunia ini semuanya akan kita tinggalkan. Tidak akan ada yang saudara bawa. Tidak akan ada yang saya bawa, saudara. Apapun yang kita miliki hari ini, kita tidak akan bawa. Yakinlah, saudara, kalau ada harta saudara yang berharga, yang saudara dapatkan, ada perkara dunia yang saudara dapatkan, mobil mewah, rumah mewah, atau berbagai hal yang saudara dapatkan. Selama saudara hidup di dunia ini, yakinlah, saudara, uang saudara yang mungkin miliaran yang saudara dapatkan selama saudara hidup di dunia ini, saudara tidak akan bawa itu. Dan kalau demikian, untuk apa kita berjuang mendapatkan hal-hal itu dengan cara yang tidak benar? Untuk apa kita berjuang mendapatkan hal-hal itu dengan cara-cara iblis? Kalau kita mengikut cara iblis, itu artinya kita sudah berjuang untuk mendapatkan itu dengan jatuh kepada pencobaan iblis. Kalau kita sudah jatuh kepada pencobaan iblis, itu artinya kita tunduk kepada iblis. Itu sebabnya, saudara, tidak heran kenapa begitu banyak manusia yang begitu serakah, sudah mendapatkan sesuatu merasa tidak cukup. Sudah dapat apa yang dia inginkan, merasa tidak cukup, ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Kadang-kadang heran kalau kita pikirkan, untuk apa itu? Ada orang yang sudah tua renta, saudara, tapi masih korupsi misalnya. Untuk apa itu? Padahal dia sudah mau mati, tapi masih korupsi. Untuk apa itu? Yang menjadi masalah di sana ada iblis yang berjuang untuk menjatuhkan dan menjatuhkan. Sehingga banyak orang tidak sadar bahwa dia sedang dijatuhkan oleh iblis melalui pencobaan-pencobaan untuk mendapatkan perkara dunia dengan cara-cara yang tidak benar. Saudara, sekali lagi, tidak ada masalah dengan perkara dunia. Saudara ingin rumah mewah, saudara ingin perkara-perkara dunia, tidak ada masalah dengan itu. Kemewahan dunia, tidak ada masalah dengan itu. Karena begitu banyak orang-orang, anak-anak Tuhan yang hidup mereka mewah, tapi mereka juga tidak mendapatkan itu dengan cara-cara yang salah. Tidak ada masalah, malah kemewahan mereka gunakan untuk Tuhan. Tidak ada masalah dengan semuanya itu. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah hati-hati dengan pencobaan iblis. Karena iblis akan terus mencobai manusia supaya mereka menginginkan perkara dunia dan berusaha untuk mendapatkan itu dengan cara yang salah. Dengan caranya iblis. Dan kalau itu diikut, maka dia sudah jatuh kepada pencobaan iblis. Dari hal kedua, saudara, kalau hal pertama, iblis mencobai kita dari keinginan daging yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Malah hal primer. Hal kedua, kita dicobai oleh iblis dalam perkara-perkara untuk memiliki perkara dunia. Tidak ada salah dengan itu, tetapi yang menjadi masalahnya adalah kita tunduk kepada pencobaan iblis. Dan kembali, saudara, bagaimana Yesus menghadapinya sehingga dia menang atas pencobaan ketika iblis mencobai dia dalam perkara dunia. Bagaimana dia menang? Sekali lagi di ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi sebelum kisah ini diceritakan, ditegaskan bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang membawa Yesus ke padang gurun, dan Yesus dicobai oleh iblis di sana. Artinya pada saat Yesus dicobai, hal utama yang sangat ditegaskan adalah dia penuh dengan Roh Kudus. Saat iblis mencobai saya dan saudara berhubungan dengan perkara dunia, kita perlu kekuatan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus yang memuaskan kita, saudara, yang menguatkan kita, sehingga saat kita menginginkan perkara dunia, kita tidak menjalani jalan yang salah.
Ketika kita ingin memiliki kemewahan dunia, kita tidak mencapainya dengan cara yang salah, dengan pencobaan, dengan jatuh kepada pencobaan iblis. Kita perlu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah memenuhi kita, saudara, kita akan mengerti bagaimana cara untuk memperoleh perkara dunia. Dan kita juga tidak akan meletakkan dasar kepuasan kita kepada perkara dunia, karena ada Roh Kudus yang sudah memuaskan kita. Lalu kemudian hal yang kedua, kembali, ketika Yesus dicobai oleh iblis sehubungan dengan perkara dunia, Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Jadi kembali Yesus menghadapi dengan firman Tuhan. Saat iblis akan terus berusaha mencobai saya, mencobai saudara dengan perkara-perkara dunia, menawarkan perkara dunia, kita perlu firman Tuhan. Supaya sekalipun kita menginginkan perkara dunia, kita tidak mencapainya, berusaha untuk mendapatkannya dengan cara jatuh kepada pencobaan iblis. Hiduplah isi hidup saudara dengan firman Tuhan supaya kita kuat saat kita menghadapi pencobaan-pencobaan iblis hari demi hari, saudara. Secara konsisten, hiduplah merenungkan firman Tuhan supaya kita kuat menghadapi pencobaan-pencobaan iblis sehubungan dengan perkara dunia. Karena setiap hari kita akan berurusan, berhadapan dengan perkara dunia. Kita perlu firman Tuhan. Terus renungkan firman Tuhan melalui renungan ini. Konsisten merenungkan firman Tuhan melalui renungan ini, saudara. Supaya saudara kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam berhadapan dengan perkara dunia, supaya kita tetap melangkah seturut firman Tuhan. Jadi di akhir video ini saya menegaskan, saya menyimpulkan. Hal kedua, Yesus dicobai, dan saya percaya dalam hal itu juga iblis terus akan berusaha mencobai kita, adalah iblis akan berusaha untuk mencobai kita, menjatuhkan kita dalam hal keinginan akan perkara dan kemegahan dunia. Tidak ada masalah dengan perkara dunia. Saudara mendapatkan perkara dunia, kemewahan dunia, tidak ada masalah dengan itu. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah kalau saudara berusaha untuk mendapatkan itu dengan cara iblis, dengan jatuh kepada pencobaan iblis. Bagaimana supaya kita menang? Yesus menang dengan penuh Roh Kudus. Alami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup saudara. Bagaimana supaya kita menang? Yesus menang dengan menghadapinya dengan firman Tuhan. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan setiap hari secara konsisten. Maka saudara akan menang menghadapi pencobaan iblis terhadap dengan perkara-perkara dunia. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Tetap kuat dalam menjalani kehidupan kita. Sekalipun setiap hari kita berhadapan dengan perkara dunia, kita tidak akan mau jatuh untuk mendapatkan perkara dunia dengan jatuh kepada pencobaan iblis. Tetap penuh Roh Kudus, tetap isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Kita bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kembali buat firman-Mu. Bahwa kami kembali sudah belajar bahwa iblis akan terus berjuang untuk menjatuhkan umat manusia termasuk kami melalui keinginan akan perkara dunia. Kami tahu tidak ada masalah dengan perkara dunia. Tetapi yang menjadi masalah adalah cara kami mendapatkannya. Tidak ada masalah dengan kemewahan dunia. Tetapi yang menjadi masalah adalah cara kami memperolehnya. Kalau kami tunduk dan jatuh kepada pencobaan iblis, maka sebenarnya kami sudah jatuh oleh pencobaan iblis. Kalah oleh pencobaan iblis. Tetapi saat ini kami sudah belajar kembali firman-Mu. Bahwa kami harus terus penuh Roh Kudus dan diisi oleh firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.